Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana? Sehat? Masih tetap semangat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah, semangat Pak. Semoga di hari keempat ini Bapak Ibu masih semangat, tetap semangat melaksanakan diklat PSP pada hari ini. Pada materi hari ini, sebelum ke materi, silahkan Bu Okta pimpin doa dulu. Ya Pak. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai acara kegiatan ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan kepada Pak Amri. Terima kasih Bu Okta yang telah memimpin doa. Langsung saja kita pada materi hari ini yaitu tentang modul ajar. Nah, tak share screen dulu materi kita hari ini. Kelihatan Bapak Ibu? Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Pada materi hari ini kita akan belajar mengenai komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, tujuan dari kita melakukan pembelajaran ini adalah peserta dapat memahami prinsip penyusunan modul ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami prosedur penyusunan modul ajar. Yang selanjutnya sebelum kita belajar, apa sih itu modul ajar? Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu modul ajar? Silakan. Bu Dewi. Modul ajar itu seperti RPP ya Pak, kalau di K13, benar nggak? Ya, seperti itu. Ada yang lain? Susunan yang harus dijalankan dalam kegiatan belajar mengajar. Rencana yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, bagus sekali Pak. Iya. Belajar Modul itu ajar kalau kita di seperti kurikulum yang konsep, dahulu, sebelum kurikulum penggerak ini sering kita sebut sebagai RPP. Itu sekarang kita sebutnya sebagai modul ajar. Oke, saya rasa paham. Saya lanjutkan. Komponen modul ajar, guru dapat dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi komponen modul ajar itu sebenarnya ada 3, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Di situ di informasi umum itu banyak poin-poinnya, itu Bapak Ibu bisa baca di situ, di komponen inti dan lampiran. Lanjutkan lagi. Prinsip penyusunan modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama bersifat esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Jadi menumbuhkan minat bakat peserta didik itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahapan usia. Selanjutnya, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konsep di waktu dan tempat peserta didik berbeda. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, kalau di sekolah penggerak ini, modul ajar itu dibagi berbagai fase. Ada berapa fase? Ada yang tahu? 6. B sampai F. Ada yang tahu? Fase A. Ada 6 fase Pak, A sampai F. Nah, kalau untuk di SMP nih, pakai fase apa? Fase D. Fase D. Fase D. Oh, fase A. Fase D. Dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ya, kasih pos untuk Bu Dewi.
Untuk fase A itu sampai dengan fase E itu dibedakan menggunakan jenjang umur peserta didik. Jadi umpamanya dari untuk fase A itu umur 7 sampai 8 tahun sampai 9 tahun seperti itu. Lanjutkan. Prosedur penyusunan modul ajar. Nah, dalam penyusunan modul ajar ini kita ada prosedur. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susunan modul ajar berdasarkan kegiatan yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi tindak lanjut. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah mempelajari materi tadi, di sini Bapak Ibu membuat kelompok untuk membuat atau menyusun modul ajar. Kelompok pertama yaitu Pak Amin dan Bu Dewi. Dan kelompok 2 itu Bu Salia dengan Bu Okta. Mengerti ya? Ya, Pak. Kita Ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Pak Rudi. Saya, Pak Amin. Oh, Pak Amin, Pak Amin. Ya, maaf. Silakan Pak Amin. Di dalam menyusun modul ajar itu biasanya kan kita melihat dari adanya sarana yang menunjang pembelajaran yang akan kita tampilkan di depan kelas. Ya. Namun kenyataannya ada sekolah yang tidak mempunyai katakanlah sarana teknologi yang kemudian menerapkan modul ajar ini. Nah, sehingga modul ajar ini tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya dalam penerapan tersebut? Terima kasih, Pak. Intinya dari segi sarana dan prasarana, Pak ya? Ya. Nah, memang dari pihak pemerintah pusat, daerah, dan pihak sekolah itu harus disinergi, Pak, untuk masalah sarana prasarana. Karena ini berkaitan dengan media pembelajaran, terus alat. Itu tidak menutup kemungkinan di sekolah itu harus menyediakan fasilitas internet, terus proyektor, laptop untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Karena di sini ditekankan dalam pembelajaran ini harus siswa berorientasi kepada siswa, Pak. Jadi siswa itu dituntut lebih aktif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Paham ya? Paham. Yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Paham, Pak. Cukup ya? Nah, Cukup. setelah itu tadi sudah saya bentuk kelompok. Nah, di situ Bapak dan Ibu untuk berdiskusi masalah cara menyusun modul ajar. Nanti silahkan modul ajar itu disusun, didiskusikan, nanti kita presentasikan di akhir kegiatan Zoom ini. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai tadi berdiskusinya? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, nanti kita presentasi satu persatu dari kelompok 1 dulu nih nanti. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, itu tadi telah kita saksikan pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti diperbaiki lagi poin-poinnya, itu ada yang masih belum pas. Setelah itu nanti kalian upload di LMS. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya mintakan Pak Amin, silakan memimpin doa. Marilah kita untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.